Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya kita bertemu kembali di channel Jagat Pemula. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Apa kabar sahabat Jagat Mula? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gempa bumi, banjir, dan bencana alam yang silih berganti melanda bangsa ini merupakan sebuah peringatan yang nyata dari Allah kepada manusia. Barangkali sudah terlalu lelap diri ini dalam dosa. Bagi mereka yang terkena secara langsung dampak dari musibah, bencana merupakan sebuah ujian kesabaran dari Allah. Dia memilah mana dari hambanya yang ridho, sabar, dan berserah diri ketika sulit mendatangi. Bagi masyarakat yang tidak terdampak, musibah yang melanda pun juga merupakan ujian. Bukan ujian kesabaran, namun ujian kepedulian. Sejauh mana rasa kasih sayang dan peduli kita terhadap sesama. Selain itu, bencana adalah sebuah cerminan agar kita yang masih diberi kemudahan dan kenikmatan oleh Allah bisa semakin bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tertimpa musibah, baik berupa harta, makanan, pakaian, obat-obatan, dan berbagai bentuk kebutuhan pokok lainnya. Minimal doa senantiasa terlantun untuk mereka, agar Allah memberikan kekuatan, agar Allah memberikan keriduannya. Sebagai seorang muslim, tentu tak kurang ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyeru kepada manusia untuk saling tolong-menolong, berbagi rasa dan asa demi menggapai ridhonya. Demikianlah Islam menyeru agar manusia senantiasa menjadi insan yang mulia. Untuk memati kembali ingatan dan perasaan kita, berikut sebagian di antara ayat dan hadis sahih berkenaan dengan kepedulian dan keutamaan membantu sesama manusia. Ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang pertama, dan kerjakanlah amal kebaikan agar kalian beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Firman yang kedua, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-44. Firman yang ketiga, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu memerdekakan budak, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Quran Surat Al-Balad ayat 11-18. Firman yang keempat, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Firman yang kelima, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Di dalam hadis-hadis sahih dan hasan telah dijelaskan pula. Yang pertama, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menyantuni adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzaliminya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa mengurus kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan mengurus kebutuhan dirinya. Barang siapa menyingkirkan sebuah kesusahan hidup dari seorang muslim, niscaya Allah akan menyingkirkan kesulitan hidupnya pada hari kiamat kelak. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meringankan salah satu kesusahan hidup dari seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis yang keempat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama adalah engkau membahagiakan seorang mukmin. Engkau menutupi auratnya, memberikan pakaian. Engkau mengenyangkan kelaparannya, memberikan makanan, atau engkau memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat At-Tabrani dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadis yang kelima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau membahagiakan seorang muslim, engkau menghilangkan kesusahan hidupnya, atau engkau melunasi hutangnya, atau engkau menghilangkan kelaparannya. Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah lebih aku sukai daripada aku melakukan itikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh. Barang siapa menahan marahnya, padahal seandainya ia mau, ia bisa meluapkan kemarahannya tersebut, pastilah Allah akan memenuhi dadanya pada hari kiamat dengan keridhaan. Dan barang siapa berjalan bersama dalam sebuah kebutuhan saudaranya sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan meneguhkan telapak kakinya pada hari telapak kaki tergelincir hari kiamat. Demikian beberapa ayat dan hadis yang memerintahkan manusia untuk saling membantu dan tolong menolong. Terlebih
ketika saudara kita sedang dilanda musibah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyebarkan dan mengamalkan pesan-pesan kebajikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dengan keadaan sangat membutuhkan pakaian, sangat kelaparan, sangat kehausan, dan sangat kepayahan, melebihi yang pernah mereka rasakan di dunia. Siapa yang ketika di dunia pernah memberi pakaian karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memakaikan pakaian kepadanya. Siapa yang pernah memberi makan karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberi makan kepadanya. Siapa yang pernah memberi minum karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberi minum kepadanya. Siapa yang pernah memaafkan karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjadikan manusia memaafkan kezalimannya. Jami' al-ulumi wa al-hikmah. Demikianlah pembahasan keutamaan membantu sesama. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu dukung channel Jagat Pemula dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.